Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkelana ke Yerusalem. Ceritanya sesungguhnya panjang, supaya gampang dicerna akan saya bagi satu periode sebelum Masehi dan periode yang kedua sesudah Masehi. Pada waktu kita membahas kalender, tahu nggak perbedaan sebelum dan sesudah Masehi? Masehi itu dinisbahkan kepada Nabi Isa atau Al-Masih, maka disebut Masehi. Jadi kalau ada tulisan buku atau orang ngomong sebelum Masehi, itu artinya tahun-tahun sebelum Nabi Isa lahir. Tapi kalau orang mengatakan tahun Masehi, itu artinya tahun setelah Nabi Isa lahir. Jadi sekarang ini tahun berapa? 2023 Masehi. Artinya umur Nabi Isa itu 2023 tahun. Jadi dalam membahas Yerusalem ini, dua periode itu yang perlu kita ketahui. Yerusalem itu namanya Ursalim, Yerusalem, Al-Quds, Baitul Maqdis, Aelia Capitolina. Jadi di dalam beberapa periode itu namanya berbeda-beda. Jadi nama yang paling tua itu ditemukan di sebuah artefak di Mesir. Nama awalnya itu Ursalim, yang kemudian menjadi Yerusalem. Kita membahas sebelum Masehi. Jadi kota Palestina atau Yerusalem itu merujuknya kalau ditarik ke atas, yaitu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mempunyai anak dua. Ada yang ingat siapa? Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini nanti menurunkan namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nanti mempunyai anak 12, diantaranya Nabi Yusuf. Dan seterusnya dan seterusnya. 12 orang anak inilah nanti yang melahirkan keturunan bangsa Israel atau Bani Israel. Jadi Israel itu sesungguhnya sebutan Nabi Yakub. Isra itu malam, Il itu Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah yang sering merenung di waktu malam. Siapa itu? Nabi Yakub. Jadi nama aslinya Israel itu nama Nabi Yakub. Jadi karena Nabi Yakub itu seorang hamba Allah yang sering merenung di waktu malam, maka disebut Israel. Il itu Allah, jadi hamba Allah yang sering merenung di waktu malam. Cerita ini dengan keadaan situasi pemberitaan yang terjadi saat ini, kita mulai saja cerita ini tidak kepada dari Ibrahim, Yakub, Yusuf dan lain sebagainya, tapi kita mulai dari zamannya Nabi Musa. Jadi nenek moyang sebelum Nabi Musa itu lahir, orang Bani Israel yang ada di Yerusalem itu dikuasai oleh Fir'aun, penguasa Mesir, yang nenek moyangnya Nabi Musa itu diangkut ke Mesir, dijadikan budak untuk membuat bangunan-bangunan termasuk piramid-piramid itu. Jadi karena nenek moyangnya Musa ini diangkut ke Mesir dijadikan budak, makanya Musa lahir di Mesir.
Dan ceritanya kan karena dia waktu bayi dihanyutkan ke sungai, kemudian ditemu oleh istrinya Fir'aun, maka dia diasuh di istana. Jadi Musa ini adalah keturunan Bani Israel yang hidup dibesarkan di istana Fir'aun. Ketika Musa sudah besar, dia melihat bahwa masyarakatnya, Bani Israel itu susah, sengsara. Karena apa? Karena jadi budak. Budak itu diapa-apakan saja, tidak ada hukumnya itu. Bahkan dibunuh pun tidak ada orang yang menuntut. Karena penderitaan bangsa atau Bani Israel seperti itu, Musa ini lalu berpikiran keluar saja dari Mesir supaya bebas merdeka. Lalu Musa kemudian mengeluarkan Bani Israel untuk menuju tanah yang diperjanjikan, yaitu Yerusalem itu. Kembali karena nenek moyangnya dulu kan dari situ. Melewat ke Laut Merah. Nah, nanti kalau cerita tentang Nabi Musa, kita ceritakan detailnya ya. Nyebrang Laut Merah, kemudian sampai menjelang ke Yerusalem itu. Menariknya, orang-orang Bani Israel atau masyarakat Bani Israel yang dibebaskan oleh Musa ini tidak mau masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia tahu di dalam Yerusalem itu ada suku-suku yang kuat, yang dia takut kalau masuk Yerusalem dia akan dianiaya oleh suku-suku yang kuat itu. Karena orang Bani Israel disuruh Musa untuk masuk ke Yerusalem tidak mau, maka dia mengalami penderitaan, berkelana atau menggelandang di padang pasir selama 40 tahun. Sampai Nabi Musa meninggal dunia. Tatkala Musa sudah wafat, pengganti Musa itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah akhirnya membawa orang Bani Israel masuk ke Yerusalem. Nah, saat itu Yerusalem sudah diperintah oleh Raja Daud. Kalau orang Barat menyebut King David. Ya, Raja Daud selain raja dia juga nabi. Raja Daud wafat, diganti anaknya, yaitu Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nah, zaman Nabi Sulaiman itulah dibangun sebuah masjid, kuil, atau candi, atau tempel yang terkenal di dalam dunia sekarang ini disebut The Solomon Temple, atau kuil Sulaiman, atau haikal Sulaiman. Dan orang-orang Bani Israel pada zaman Sulaiman menjadi raja itu makmur sekali. Mengalami masa kejayaan, aman, tentram pada zamannya Sulaiman memerintah. Dan pada saat itu dibangun sebuah kuil yang sangat indah yang disebut Haikal Sulaiman atau Solomon Temple atau kuil Sulaiman itu. Tatkala Sulaiman wafat, terjadilah perebutan di antara keluarganya dan Yerusalem itu menjadi pecah belah. Ada 12 suku tadi itu, yang 10 berada di utaranya Yerusalem, yang 2 berada di selatannya Yerusalem. Ceritanya kalau detail panjang, tapi yang saya ambil ini kira-kira yang pokok-pokok. Setelah Sulaiman wafat, ini masih era sebelum Masehi ya. Ketika Sulaiman wafat dan keadaan menjadi carut-marut seperti itu, Yerusalem diduduki atau dijajah oleh orang Babilonia. Namanya Raja Nebukadnezar. Itu sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi tahun 500 sebelum Masehi, Nebukadnezar itu dari kerajaan Babilonia. Kalau ditanya di mana Babilonia itu,
letaknya kira-kira Irak atau Syria sekarang. Apa yang terjadi? Oleh Nebukadnezar, seluruh bangunan yang ada di Yerusalem itu dihancur leburkan, termasuk masjid, kuil atau tempel Sulaiman ini dihancurkan. Dan kembali lagi, nasib orang Bani Israel diangkut dari Yerusalem ke Babilonia, dijadikan budak lagi. Jadi nasibnya orang Bani Israel itu sejak awalnya sudah turun naik begitu, diangkut ke sana jadi budak. Ketika Babilonia dikalahkan oleh Raja Sirus, Kaisar Sirus. Kaisar Sirus itu kaisar dari Parsi. Kira-kira sekarang wilayahnya itu Iran. Jadi Kaisar Sirus itu mengalahkan Babilonia, langsung dia menguasai Yerusalem. Tapi bedanya, Kaisar Sirus ini tidak menganiaya orang Bani Israel, bahkan orang Bani Israel yang ada di Babilonia itu boleh pulang ke Yerusalem. Dan masjid, tempel, kuil atau haikal Sulaiman ini diperkenankan untuk dibangun lagi. Inilah bangunan yang disebut The Solomon Temple kedua. Jadi yang pertama dihancurkan oleh siapa? Nebukadnezar kan. Nah, ketika Sirus menguasai Yerusalem, boleh dibangun dan itu disebut The Solomon Temple yang kedua atau haikal Sulaiman yang kedua. Itu terus saja berganti-ganti. Dan orang Yerusalem atau Bani Israel boleh hidup dengan damai di dalam kota Yerusalem. Bertahun-tahun kemudian, saya melompat lagi pada tahun 1095, Paus Urbanus kedua mengobarkan perang salib yang pertama. Tahun 1095. Ajakan Paus Urbanus kedua itu untuk merebut Yerusalem disambut oleh kerajaan-kerajaan lain yang beragama Nasrani sangat antusias. Kenapa? Karena Paus mengatakan siapa yang mau perang merebut Yerusalem maka akan diampuni dosanya. Maka banyak tentara. Dan tentara salib pertama ini datang ke Yerusalem yang niat awalnya itu kan untuk membebaskan Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem yang menjadi sasaran penganiayaan itu orang Bani Israel. Banyak yang dibunuh, banyak yang dianiaya, banyak yang tidak boleh masuk lagi, diusir lagi. Kenapa tentara salib pertama itu begitu emosional dengan orang Yahudi atau orang Bani Israel ini? Karena di dalam pikirannya Yerusalem ini dulu kan tempat lahirnya Nabi Isa. Menurut keyakinan orang Kristen, Nabi Isa itu kan kemudian disalib, dianiaya oleh orang Yahudi. Makanya dia balas dendam. Jadi kalau mundur sebelum perang salib yang pertama tadi, jadi ketika Sirus terus kemudian Yerusalem itu kan dikuasai Persia, kemudian Persia dikalahkan oleh Romawi, itu Yerusalem dikuasai oleh orang Romawi. Dan pada saat zaman orang Romawi menguasai Yerusalem inilah Nabi Isa lahir. Bisa dibayangkan, Yerusalem yang tadinya beragama Yahudi, tiba-tiba datanglah seorang sosok yang namanya Isa mensiarkan agama Nasrani dengan kitab Injil. Kalau yang Yahudi tadi kan dasarnya kitab Taurat dari Nabi Musa. Tapi Nabi Isa menyiarkan agama itu berdasarkan kitab Injil. Tentu saja menjadi marah orang-orang Yahudi, terutama penguasa pendeta-pendeta Yahudi atau yang disebut rabi-rabi Yahudi itu. Maka dia sangat benci kepada Isa alaihissalam. Lalu menurut ceritanya versi orang Kristen kan Nabi Isa
salib. Nah, itulah sebabnya ketika orang dalam perang salib menguasai Yerusalem itu, dia merasa ini dulu yang membunuh nabi saya ini. Nah, itu dibalas dendam terjadi. Sehingga orang Yahudi tidak boleh lagi masuk ke Yerusalem. Artinya pada zaman perang salib pertama tahun 1095 itu, kemudian tahun 1099 tentara Romawi menguasai Yerusalem. Dengan dikuasainya Yerusalem itu, kembali lagi orang Yahudi tidak boleh masuk Yerusalem. Pada tahun 70 Masehi, ya, tadi kan Nabi Isa sudah lahir itu kan. Jadi tahun 70 Masehi artinya Nabi Isa sudah meninggal kan. Jadi tahun 70 karena Nabi Isa kan tidak lama berdakwah. Jadi tahun 70 Masehi Yerusalem dibawa kekuasaan orang Romawi. Ada jenderalnya yang namanya Jenderal Titus. Titus itu membumi, hanguskan The Solomon Temple yang kedua tadi. Jadi candi Masjid Sulaiman tadi yang dibangun zamannya Cyrus itu dihancur leburkan rata dengan tanah. Dan kembali lagi orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Itulah peristiwa awal daripada tahun Masehi. Kalau sebelum Masehi tadi kan berakhir dengan dikuasainya oleh tentara Romawi tadi. Nah, tahun sesudah Masehi yaitu tahun 70 dikuasai oleh Romawi yang sudah Kristen. Tapi begitu tidak sukanya dengan orang Yahudi, di bumi hanguskanlah peninggalan orang Yahudi itu. Sampai akhirnya pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia membebaskan Yerusalem, dan ketika dia membebaskan Yerusalem itu, dia bertemu dengan patriark. Patriark itu pendeta Kristen yang menguasai Yerusalem itu namanya Sopronius. Pendeta Sopronius itu menyerahkan kunci gerbang kota Yerusalem dan menerima Umar bin Khattab masuk ke dalam Yerusalem. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem, pertama kali yang ditanya Umar apa? Mana tempat Haikal Sulaiman? Masjid atau tempel atau candi atau kuil Sulaiman itu di mana? Si Sopronius itu karena ketakutan, dia menunjukkan tempat-tempat yang kira-kira Umar tidak marah gitu. Tapi Umar dengan feeling dan pengetahuan yang begitu hebat, setiap ditunjukkan, ini Mar tempatnya, bukan, kamu jangan bohong. Ini Mar tempat, bukan, kamu jangan bohong. Sampai pada suatu tempat, Umar merasakan ini adalah tempat Sulaiman, Haikal Sulaiman ada di sini. Langsung Umar terkejut karena tempat itu ternyata tempat sampah. Jadi bekas kuil masjid atau tempelnya orang Yahudi itu dijadikan tempat sampah oleh penguasa Nasrani saat itu. Ini ada ceritanya tapi nanti terlalu panjang. Jadi dijadikan oleh Umar, sampah-sampah itu dibersihkan dengan tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika tempat sampah itu dibersihkan oleh Umar bin Khattab, maka kelihatanlah batu besar yang diperkirakan itulah fondasi dari The Solomon Temple. Inilah batunya. Ya, ini batu yang diketemukan oleh Umar bin Khattab di area Yerusalem. Yang diperkirakan inilah batu fondasi The Solomon Temple atau Haikal Sulaiman yang dihancurkan oleh Kaisar Romawi melalui jenderalnya yang bernama Titus.
Ini batunya. Nah, ketika Umar bin Khattab sudah menemukan batu yang diperkirakan fondasi Haikal Sulaiman itu dan dibersihkan, selesai, Umar bertanya, di mana orang Yahudi? Patriark atau pendeta yang menguasai Yerusalem itu, Sopronius itu berkata, oh, sudah lama orang Yahudi tidak boleh bermukim di Yerusalem. Lalu Umar mengatakan, tidak, mulai hari ini Yerusalem itu harus dan boleh dihuni oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi Umar menetapkan bahwa sejak dia membebaskan Yerusalem, 3 pemeluk agama itu boleh bertinggal atau bermukim di Yerusalem. Dan Umar tidak hanya sekedar bicara saja, maka Umar pun membagi kapling-kapling. Jadi di sini kaplingnya orang Yahudi, di sini kaplingnya orang Kristen, di sini kaplingnya orang Islam. Inilah peta kapling yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi yang disebut Yerusalem itu, ini Yerusalem. Bisa dilihat ya. Jadi ini Yerusalem. Oleh Umar di kapling-kapling, ini adalah kaplingnya orang Yahudi. Sebelah sini kaplingnya orang Kristen. Tapi karena orang Kristen waktu itu ada 2 aliran, maka ada 2 kapling untuk orang Kristen itu, yaitu kapling orang Kristen Armenia dan kapling orang Kristen Ortodok. Dan sisanya dari sini sampai ini sesungguhnya tembok ini. Ya, ini gambar tembok ini. Itu milik orang, kaplingnya orang Islam. Jadi kalau kamu melihat peta ini, batu yang tadi itu, Haikal Sulaiman itu, inilah tempatnya. Titik bulat inilah tempatnya batu. Nah, nanti di sini ini ada tembok yang sekarang disebut tembok ratapan. Itu kalau ada gambarnya itu saya tampilkan foto itu. Jadi orang Yahudi itu kalau berdoa di dekat tembok itu, sambil membaca doanya, bahkan di sela-sela tembok itu banyak surat-surat kecil. Jadi orang-orang Yahudi itu terbiasa berdoa ditulis, terus kemudian kertasnya itu nanti diselip-selipkan di tembok-tembok itu. Jadi kalau ada orang Islam umroh atau haji di mana itu, Arafah, di bukit apa namanya yang diakui sebagai tempat pertemuannya Adam dan Hawa itu di situ juga banyak kertas-kertas doa yang diselip-selipkan di batu, persis orang Yahudi. Nah, itu perlu dikoreksi itu. Dari mana dia itu melakukan seperti itu? Nah, orang Yahudi itu saya nggak kelihatan ya di sini ya. Yang ada gambar kan ya, itu orang Yahudi yang apa di tembok ratapan itu. Nah, ini itu kira-kira ini gambarnya itu di sini yang disebut tembok ratapan itu. Ya. Jadi Yerusalem itu sesungguhnya ini yang di kota itu, yang ini nanti ditembok lagi, itu yang disebut Haram Asy-Syarif, tempat yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena di situ ada Qubatus Sakhra, apa namanya, kubah tempatnya menaungi batu kuil Sulaiman itu, atau the Dome of the Rock. Itu kalau gambarnya sekarang kan ini. Dan ini dulu sebelum nah, the Dome of Rock itu ini. Ya, yang apa? Kubah emas ini, itu Dome of Rock. Di dalamnya ini, jadi kubah ini di dalamnya itu ya batu tadi itu. Apa yang diperkirakan sebagai apa? Nah ini, jadi bangunan kubah itu tadi, atasnya kubah itu menutupi batu ini.
Jadi batunya itu di sini, kubahnya itu persis di. Jadi kalau kamu melihat kubah apa emas itu, dome of rock atau kubatu syuhara, kubah batu itu adalah tempat menaungi batu yang diperkirakan apa namanya tempat fondasinya The Solomon Temple atau Haikal Sulaiman. Kalau sebagian orang Muslim mempercayai katanya Nabi itu Mi'raj dari sini. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab bertanya di mana orang Yahudi, dibagi-bagi kaplingnya tadi ya. Jadi sudah paham ya bahwa di dalam kota Yerusalem oleh Umar bin Khattab itu dibagi menjadi kaplingnya orang Kristen, kaplingnya orang Yahudi, kaplingnya orang Islam. Sudah dibagi-bagi kaplingnya. Lalu waktu sholat, Umar bin Khattab akan sholat. Entah sholat asar, entah sholat duhur gitu. Pendeta Patriark Sopronius itu mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gerejanya. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Kenapa? Kalau menurut kamu? Hah? Nah, bayangin, Umar itu membebaskan Palestina itu tahun 37 Masehi. Kita yang sekarang saja masih ngomong seperti itu. Padahal ketika Umar disuruh sholat di dalam gereja, dia tidak mau. Terus kemudian Umar keluar mencari tempat yang lain. Di luar gereja itu ada tanah yang nanti kemudian dijadikan masjid. Itu kalau pakai dena ini, jadi kita ini kan ada apa namanya di depannya itu kan gereja. Dia tidak mau di situ, dia keluar dari tempat itu, dia menuju ke tempat lain di luar gereja. Umar sholat di situ. Yang nanti banyak di sini masjid-masjid kecil-kecil. Apa kata Umar? Aku tidak mau sholat di dalam gerejamu bukan karena dilarang oleh ajaran Islam. Catat. Ini yang kita sering keliru. Umar loh ini, dia yang paling tahu loh tentang teks dan tafsirnya Quran. Karena dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Jawaban Umar ketika disuruh sholat di dalam gereja dia tidak mau. Dia mengatakan begini, aku tidak mau sholat di dalam gereja bukan karena dilarang oleh ajaran Islam. Tapi aku takut kalau aku sholat di dalam gerejamu, begitu aku pulang ke Medina, kaum muslimin yang tidak paham akan mengatakan, ini dulu Umar sembahyang di gereja ini. Nah sekarang gereja ini harus jadi masjid. Jadi kata Umar, aku takut kalau gara-gara aku sholat di dalam gerejamu, terus kaum muslimin itu salah paham, gerejamu akan disita menjadi masjid. Jadi Umar tidak mau itu bukan karena dilarang. Tidak ada larangan kita itu sembahyang di mana saja, kecuali dua itu. Apa? Kuburan dan WC. Jadi sekali lagi, tidak bolehnya, tidak ada ajaran yang mengatakan tidak boleh sholat di gereja. Jadi Umar tidak mau itu bukan karena dilarang ajaran. Tapi Umar takut nanti disalah tafsirkan oleh kaum muslimin yang tinggal di Yerusalem itu. Pahami itu ya. Jadi jangan kita dilarang sembahyang. Bukan. Umar saja ngomong begitu tahun 637. Dan orang yang paling tahu tentang tafsir teks Quran. Lalu Umar sholat di suatu tempat itu. Menariknya, ketika Umar itu sholat, ada sahabat yang menyarankan, Mar, kamu sholatnya di belakangnya, apa namanya? Belakangnya batu itu. Jadi
Kalau ini batu ya, kiblat kan ke sana. Waktu Umar sholat, Umar itu disuruh sholat di sebelah sini. Jadi di belakangnya batu itu. Kenapa? Kan sama saja dia kan menghadap ke Ka'bah kan. Tapi Umar tidak mau. Kenapa? Kalau Umar sholat di sini, akan ditafsir Umar itu sholat selain menghadap Ka'bah juga menghadap batu. Yang konon umat Islam sebelum surat Al-Baqarah 144, siap-siap, sholatnya kaum muslimin itu menghadap ke Yerusalem. Diperkirakan yang menghadap ke Qubatus Sukhra ini. Jadi Umar itu hanya ingin, kalau saya sholat di sini nanti dikira saya menghadap ke batu. Padahal batu ini dulu sudah menurut Quran direvisi untuk tidak menghadap ke sini, tetapi menghadap ke Ka'bah. Silakan baca surat Al-Baqarah 144. Silakan. Kita. Nggak tahu deh Bel. Naon sih? Baca. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Silakan artinya. Pegang aja lah. Artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka menghadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, menghadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat yang ada kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak melengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi berdasarkan ayat itu dulu kaum muslimin itu kalau menghadap sholat menghadap ke Yerusalem. Tapi dengan turunnya ayat itu disuruh menghadap ke Ka'bah. Kalau posisinya di Medina, ya, kalau posisinya di Medina, jadi di Medina itu nanti kalau kamu umroh atau haji, itu ada yang namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi ada masjid yang kiblatnya dua, sana dan sana. Kenapa? Karena posisi di masjid atau di Medina itu, kalau sholat Yerusalem itu ada di sebelah sana, jadi menghadap ke sana. Jadi konon ketika Nabi itu sembahyang entah asar entah duhur 2 rakaat menghadap sana Yerusalem, tiba-tiba turun ayat 144 Al-Baqarah itu disuruh menghadap ke Ka'bah. Jadi dia putar menghadap ke sana 2 rakaatnya. Nah, itu kalau posisi di Madinah. Tapi ketika Umar bin Khattab posisinya di Yerusalem, dia ada yang menyarankan sholatnya di belakang batu itu. Tapi Umar karena dia cerdas, ini kalau saya sholat di sini orang akan melihat, dikira saya mengembalikan kiblat itu sesuai sebelum ayat turun itu, sehingga Umar tidak mau di situ, Umar di sini. Jadi Umar sholatnya di belakang di depannya batu, sehingga tafsirnya cuma satu, Umar menghadap ke Ka'bah. Kalau dia ada di belakang, nanti akan orang menafsir, selain ke Ka'bah dia juga menghadap ke batu. Itulah cara Umar untuk memelihara pemahaman beragamaan kaum muslimin. Jadi ini yang perlu dicatat. Tatkala Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem, paling tidak ada 5 kejadian tadi. 1, dia bertanya di mana tempat dulu
Solomon Temple atau Haikal Sulaiman itu ada, dan ternyata diketemukan di dalam keadaan menjadi tempat apa? Tempat sampah. Setelah dibersihkan, Umar mau bertanya, di mana orang Yahudi? Dijawab oleh Patriark Sobronius bahwa orang Yahudi sudah lama tidak boleh masuk ke Yerusalem. Maka Umar mengatakan, sejak hari ini kota ini boleh dihuni oleh 3 pemeluk agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Karena Nasrani punya 2 sekte, Armenia dan Ortodok, maka dia dapat 2 kapling. Jadi Umar tidak hanya sekedar ngomong, tapi tadi itu sudah ditunjukkan di dalam petanya sampai hari ini. Jadi kalau sekarang kamu ke Yerusalem, ada Jewish Quarter, wilayah Yahudi, wilayah Nasrani, Armenia, Ortodok, itu sesungguhnya peninggalan Umar bin Khattab. Yang ketiga, ketika Umar mau sholat, dipersilakan oleh Patriark Sobronius untuk sholat di gereja. Umar tidak mau, bukan karena ada larangan agama, tapi Umar takut kalau dia sholat di dalam gereja, begitu dia pulang ke Madinah, kaum muslimin yang salah paham akan menjadikan gereja menjadi masjid. Jadi Umar menjaga itu, sehingga dia sholatnya di luar. Ketika dia sholat di luar, selesai, Umar mengatakan, karena biasanya orang Islam saat itu, setiap tempat bersejarah itu dibangun masjid. Lalu Umar mengatakan, kalau nanti tempatku sholat ini dibangun masjid, maka masjidnya tidak boleh lebih tinggi dari gereja. Karena gerejanya sudah ada. Ini kan masjid belum dibangun. Tapi kebiasaan kaum muslimin waktu itu kalau tempat bersejarah dibangun masjid, Umar berpesan, kalau nanti diperingati dengan membangun masjid, masjidnya tidak boleh lebih tinggi dari gereja. Jadi ada 5 hal itulah yang dilakukan Umar bin Khattab ketika membebaskan Yerusalem. Sejak itu, kurang lebih 450 tahun, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam di Yerusalem hidup aman dan damai selama 450 tahun. Sejak kekuasaan dunia Islam dikuasai oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Fatimiyah. Itu kurang lebih 450 tahun, 3 agama ini menjadi aman dan damai. Ini ada buku nulisnya 1 kota 3 Tuhan ya, padahal Tuhan cuma 1 kan. Ada juga buku yang menulis 1 kota 3 agama. Nah, itu agak, ya kalau begini jadi, loh, Tuhan jadi banyak ini. Maksudnya 3 Tuhan itu ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Jadi itu kondisi Yerusalem ketika Umar bin Khattab. Pertanyaan saya, pada saat Umar masuk ke dalam Yerusalem itu, ada bangunan nggak? Ya? Ada bangunan nggak? Tidak ada. Karena bangunan di Yerusalem itu telah dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi ketika Umar sampai mencari-cari kan, menjadi tempat sampah tadi kan, artinya di situ itu sudah tidak ada bangunan, sudah rata dengan tanah. Oh, dijadikan tempat sampah. Nah, baru tahun 691 dalam kekuasaan Bani Umayyah yang khalifahnya itu namanya Marwan bin Malik membangun bangunan yang sekarang kita lihat ini. Ini bangunan dibangun tahun 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Marwan bin Malik. Saya kalau ngomong nama atau tempat atau apa keliru, tolong dikoreksi ya. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran, kamu jangan hanya menerima satu informasi saja.
Tapi kamu sendiri juga harus mencari informasi lain. Kalau misalnya, loh kok saya informasi tidak seperti itu, silakan disampaikan untuk dijadikan bahan diskusi. Karena di dalam Islam itu yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah itu orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi kembali lagi, apa di bawah batu ini adalah apa ya, di bawah kubah ini adalah batu itu. Makanya ini disebut the Dome of Rock atau Kubatu Sahra, kubah batu. Dibangun kapan? Dibangun tahun 691. Tadi saya melompat ya. Mestinya kan urut-urutannya tadi ini belum terjadi perang salib pertama ya. Karena pembangunan ini kan 691. Perang salib pertama itu kan tahun 1095. Tadi saya keburu melompat. Tapi nanti kita lanjutkan lebih rinci lagi. Jadi kembali lagi, saat Umar bin Khattab situasinya tidak ada bangunan. Makanya menjadi aneh ketika ada riwayat yang menerangkan ketika Nabi Isra Mi'raj, tali kendaraan Nabi itu diikatkan di dalam pintunya Masjid Aqsa. Padahal pada saat itu tidak ada bangunan. Nah, nanti kita akan bagaimana benarnya? Wong tidak ada bangunan kok ada riwayat kendaraan Nabi itu diikat di jendelanya Masjid Aqsa. Apakah yang disebut Masjid Aqsa itu bangunan atau areal wilayah? Kisah ini nanti kayaknya tidak bisa satu kali pertemuan ini. Jadi saya akhiri di sini dulu. Tapi yang paling penting saya ulang-ulangi lagi. Umar bin Khattab itu ketika membebaskan Palestina tahun 637, Palestina itu, Yerusalem itu menjadi aman dan damai sampai 450 tahun kemudian. Ini dulu, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.